Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Wulandari, nomor pokok mahasiswa 2013010142. Alamat saya Jalan Semencirim, Dusun 1 Payaduli. Dan saya Puji Rosilowati, nomor pokok mahasiswa 2013010148 dari kelas reguler 1 pasar 1 4A. Alamat rumah Jalan Kadir 5, Gang Mentong. Baik, langsung saja kita ke pengertian kartu tani. Apa sih kartu tani itu? Kartu tani adalah kartu debit BRI CO Branding yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi di mesin elektronik data capture atau EDC BRI yang ditempatkan di pengecer serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya. Selanjutnya, maksud dan tujuan dari kartu tani. Nah, maksud dari kartu tani ini adalah terwujudnya pendistribusian, pengendalian, dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada para petani yang berhak menerima. Contoh dari pupuk bersubsidi ini ada ZA, urea, NPK, dan SP36. Kemudian tujuannya adalah terwujudnya distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan asas 6, tepat atau jumlah jenis, waktu, tempat, mutu, dan harga, serta pemberian layanan perbankan bagi petani. Selanjutnya, manfaat kartu tani. Nah, manfaat dari kartu tani ini adalah menjamin petani mendapatkan produk pupuk bersubsidi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kartu tani berguna untuk mendapatkan pupuk subsidi sebab jumlah pupuk subsidi sangat terbatas sehingga pemegang kartu tani akan lebih diprioritaskan. Kemudian bisa digunakan untuk pembayaran kredit usaha. Tak saja untuk membeli pupuk subsidi, kartu tani juga bisa dipakai untuk membayar kredit usaha. Hal ini tentu berguna bagi petani yang mempunyai usaha lain di samping penjualan hasil panen. Selanjutnya, berguna untuk melakukan penjualan tanpa perantara. Nah, kartu tani ini juga berfungsi selayaknya kartu anggota, sehingga pemegang kartu tani punya hak dan lebih leluasa menjual hasil panennya langsung tanpa harus lewat tengkulak. Bahkan, pemegang kartu tani juga bisa menjual hasil panen ke badan urusan logistik atau bulog. Kemudian bisa berfungsi sebagai tabungan atau bantuan sosial. Dalam hal ini, kartu tani bisa jadi tabungan untuk modal usaha bagi petani. Pasalnya, dengan kartu tani, seseorang bisa lebih mudah mengakses bantuan sosial dari Kementerian Koperasi, Kementerian Pertanian, dan lainnya. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya Putri Wulandari. Kepada rekan saya, dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan syarat untuk membuat kartu tani. Yang pertama, petani itu yang membuat kartu tani harus terdaftar sebagai anggota kelompok tani dari daerah masing-masing, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang kedua, pendaftaran kartu tani itu harus menyiapkan KTP. Yang ketiga itu pendaftar kartu tani ini harus menyiapkan juga namanya surat tanah atau surat lahan miliknya. Yang keempat, pendaftar kartu tani ini juga harus menyiapkan kartu keluarga. Selanjutnya, cara membuat kartu taninya. Yang pertama, setelah dipastikan tergabung dalam kelompok tani, siapkan semua berkas yang dibutuhkan sebagai persyaratannya. Yang kedua, jika sudah, bawa berkas-berkas tersebut ke ketua kelompok tani di tempat petani tergabung. Yang ketiga itu, setelah terkumpul, dari ketua kelompok tani itu akan meneruskan berkas-berkas tersebut ke Gapoktan. Kemudian selanjutnya akan diteruskan ke petugas penyuluh lapangan. Berikutnya akan dilakukan proses verifikasi oleh petugas Dinas Pertanian. Beberapa data yang akan diverifikasi diantaranya ada NIK, luas lahan yang kita punya, terus ada komoditas hingga pupuk jenis apa yang akan kita butuhkan. Selanjutnya, setelah dipastikan semua data benar dan terverifikasi, kartu akan langsung diberikan pada petani yang mendaftar. Selanjutnya,
penerbitan kartu tani oleh pihak bank. Ini langkah-langkahnya. Pertama, petani akan membuka rekening dengan membawa KTP ke bank, dan pihak bank itu akan melakukan pengecekan ke server SIMPI dengan menginput NIK para petani. Selanjutnya, data pembentukan rekening itu dan kartu akan dibuat oleh server bank. Kemudian dari pihak bank akan buka rekening dan menerbitkan kartu taninya tadi. Kartu taninya tadi seperti ini contohnya, dan akan dibagi-bagikan oleh contohnya kepada para petaninya. Selanjutnya, langkah pembelian pupuk bersubsidi. Pertama, petani itu akan membawa kartu tani tadi ke kios. Kemudian kios pupuk tadi akan mengecek kartu di EDC Bank. Kemudian EDC Bank itu akan cek validitas kartunya, kemudian cek saldo, kemudian pihak server SIMPI-nya itu akan menampilkan informasi alokasi dan data para petani. Kemudian pihak kios server SIMPI tadi akan menyerahkan pupuknya ke para petani. Sekian dari materi penyuluhan tentang kartu tani membangun subsidi pupuk yang lebih baik. Jika dari Bapak dan Ibu para petani ada pertanyaan, dipersilakan. Saya ingin bertanya. Baik Ibu, silakan. Sebelumnya perkenalkan namanya dulu ya Bu. Baik, perkenalkan, nama saya Juanda dari kampung sebelah, Dusun Tanjunganom. Saya ingin bertanya, apakah saldo di kartu tani ini bisa diuangkan? Nah, saldo di kartu tani itu tidak bisa diuangkan, dikarenakan saldo di kartu tani tersebut hanya bisa dicairkan untuk membeli pupuk bersubsidi di toko-toko resmi melalui mesin edisi. Kemudian, apakah kartu tani ini bisa terblokir? Nah, kartu tani itu bisa terblokir Bu, karena jika Ibu tidak menggunakannya selama beberapa waktu yang lama, nah kartu ini bisa terblokir. Nah, jika Ibu memasukkan PIN yang salah selama 3 kali, kartu ini juga bisa terblokir. Nah, untuk membuka blokirannya, Ibu bisa ke pihak bank. Jadi saya harus ke bank ya kalau sudah terblokir? Iya Bu, iya. Apakah sudah paham Bu? Sudah. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Kepada Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, baik. Saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan dahulu ya Pak. Baik, saya Ridho Kurniawan dari desa sebelah. Saya ingin bertanya. Nah, dari penggunaan kartu tani sendiri, berapa banyak jatah yang didapatkan oleh petani dari pupuk subsidi di kios pupuk? Izin menjawab ya Bapak ya. Tadi pertanyaan, berapakah banyak pupuk subsidi yang diterima oleh petani melalui kartu tani tadi ya? Nah, untuk kartu tani ini, pemerintah itu hanya memberi pupuk subsidi ini sebanyak 100 kg itu per hektarnya Pak. Jadi gitu Pak. Berarti dia mendapatkan minimal 2 sak, maksimal 2 sak. Ya, Pak. Lalu bagaimana dengan lahannya yang memiliki dia kurang dari 1 hektar? Untuk kalau kurang lebih dari 1 hektar itu biasanya dikurangi juga Pak. Itu akan mendapatkan minim 1 sak pupuknya gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama Pak. Jika ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan. Bapak atau Ibu? Enggak ada. Cukup. Baik, terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan penyuluhan kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Dan kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.